Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Muhammad Rifki. Di materi ini kita akan belajar tentang DHCP dan RP. Nah, di materi ini kita akan membahas topik saja, itu DHCP dan RP. Nah, sebelumnya teman-teman ingat, pada materi terakhir, kita pernah menyinggung yang namanya DHCP. Jadi, kita akan kupas lebih dalam terkait DHCP. Jadi, DHCP itu apa sih? Jadi, DHCP itu apa sih? Gitu ya. Jadi, bisa dilihat di sini bawah sini. DHCP plus Poison ini. Nah, kita lihat. Oke. Nah, oke. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa sensitif itu kebenangan dari Dynamic Host Inclusion Protocol, di mana DHCP ini merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam satu jaringan. Nah, nah, DHCP itu running dalam satu broadcast domain. Jadi teman-teman kalau misalkan tahu IP versi 4, IP versi 6 delivery gitu ya. Jadi, jadi di sini CPS itu akan ada tiga, yaitu ada unicast, multicast, dan juga broadcast. Nah, kalau misalkan bukti itu seperti apa teman-teman? Jadi misalnya di sini terdapat satu switch lagi, uh, switch lagi yang dimana switch itu memiliki jaringan LAN yang ada jaringan LAN-nya sendiri. Nah, ini maksud dengan broadcast domain itu apa? Jadi nanti kita akan bersinggungan dengan yang namanya RP juga ya. Kita akan bersinggungan dengan yang RP. Jadi kalau misalkan kita bahas terkait broadcast domain itu apa? Jadi ketika suatu PC komunikasi dengan PC lainnya, nah, dengan ini merupakan awal komunikasi karena kan record yang sebelumnya tidak terjalin maka si switch ya kalau misalkan di Cisco itu tidak akan perlu melakukan apa namanya broadcast dimain ke broadcast ke domain semua PC yang ada ibaratnya ketika PC ingin mengirimkan paket di CMP kepada PC 2 sebelum itu PC 1 itu mengirimkan RP paket pada router dan router akan ke mana ya mengirimkannya yang mana yang namanya ARP ke broadcast domain yang ada. Jadi broadcast domain itu ibaratnya satu cakupan ya, seperti itu. Jadi itulah yang kita ketahui dari istilah broadcast domain yang langkah selanjutnya kita akan bisa melihat ada terdapat tiga jenis dari type pada DHCP server, yaitu pertama DHCP server, DHCP client, dan juga DHCP relay. Di sini teman-teman bisa lihat definisinya, kita ke sini. Jadi misalkan di sini ada JP server, itu dia sebagai penyedia layanan pool IP. Yang dimaksud dengan penyedia IP pool itu IP yang berarti dia berfungsi untuk memberikan IP address kepada DHCP client, dan untuk DHCP client itu berfungsi untuk menerima IP yang diberikan oleh si server. Nah, untuk relay ini kita baru mengenalnya pada ini sebagai penerus layanan dari server ke client. Jadi misalnya itu apa? Jadi misalnya di sini teman-teman ada dua router. Yang di sini ada dua router, terus routernya langsung terhubung ke jaringan LAN gitu ya. Nah, dengan adanya DHCP ini nanti yang bertindak sebagai DHCP itu yang router kedua ya. Untuk DHCP server ini merupakan router pertama. Jadi dia akan meng-share IP address tapi fungsi untuk meng-share klien. Sorry, sekarang ini teman-teman bisa seperti itu. Jadi gambarnya untuk konversi terkait DHCP server mungkin itu tidak akan bisa, jadi kita hanya seperti konsep teori agar teman-teman pada paham. Dan untuk cara kerja DHCP seperti ini kita singgung sebelumnya itu Docker. Nah, Docker itu jadi kita akan melakukan discover terus O-nya itu. Nah, Docker itu kan ada tulisan dari seperti D, O, R, A. Nah, ya, jadi itu untuk discover, O-nya itu untuk over, R-nya itu request, dan A-nya itu untuk pack. Jadi untuk misalkan kita lihat lebih dekat di sini cara kerjanya DHCP itu kita bisa sebut dengan istilah dalam teman-teman. Jadi untuk PC teman-teman ingin merequest suatu PC yang dia berjelas sebagai DHCP client, terus dari request IP ke DHCP server, maka cara kerjanya sih PC ini akan melakukan discover dulu ya servernya di mana ya, terus si server DHCP servernya akan mereply itu dengan tawaran dia menawarkan seperti contoh, ini saya punya IP address ABCD, mau nggak gitu. Terus siapa namanya si klien ini membalas mau dong, tapi yang lebih lengkapnya lagi ya, misalnya
Nah, gitu. Terus si Richard Saber nanti melakukan actionnya yaitu jadi oke, silakan. Jadi, jadi bisa seperti itu. Jadi ini merupakan dan dari tipe yang dilakukan setiap langkah langkahnya. Jadi ada Discover Podcast, offernya itu di Podcast, itu frequency podcastnya dan hanya juga on podcast seperti itu. Nah, untuk jaraknya itu juga seperti itu. Kita bisa sebut dengan DORA seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi yang tadi itu ERP-nya. Nah, oke, selanjutnya kita akan ke materi yang tadi itu ERP. Nah, oke, pembukaan jadi kita akan bahas tentang kesempatan kali ini ERP. Jadi ERP itu memiliki kepanjangan dari Address Resolution Protocol. ERP itu juga untuk mapping IP address dengan MAC address. Jadi kalau misalkan kita coba mengimplementasikan pada topologi kita, jadi jika kalau misalkan di sini cara kerjanya ERP itu misalkan seperti ini. Teman-teman nih, kita bisa buka ke bagian topologi kita. Nah, di sini kita bisa langsung cek di PVC teman-teman, misalnya yang ingin melakukan koneksi ke internet itu dengan pin 88. Sorry, tunggu nih, sini saya akan lanjut dulu penjelasannya karena saya udah open jadi saya tidak perlu melakukan komennya. Cukup hanya penjelasan saja ya, supaya teman-teman paham ya. Semoga bisa kita balik lagi teman-teman. Oh ya, jadi misalnya sini dia ingin melakukan koneksi ke internet, kan nanti RP-nya akan dicatat di router. Jadi RP itu akan dicatat sebagai RP table, di mana RP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router baik itu lewat router 2 ataupun keluar dari router 1. Jadi RP itu tercatat ketika suatu paket masuk ke router ataupun keluar dari router itu ya. Jadi kalau misalkan kita jawabin dari PC satunya kita jawabin ya dengan pemain 888 seperti biasanya. Lalu kita cek di inbox kita. Nah, kita bisa X download kita bagian IP adalah RP. Nah, dengan RP sini maka akan muncul IP yang mencoba nge-ping Google atau ping 88 atau ping internet dari IP mana dan database mana. Misalkan saya tadi punya menggunakan uh, PC 1 ya. Dari PC 1 saya itu contohkan IP-nya adalah 192.168.88.254. Lalu interface-nya berapa? Nah, maka kan sini akan muncul interface dari interface berapa seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari materi saya akan yang saya bahas di materi kali ini. Maaf jika ada salah kata atau buku karena saya dalam membahas di materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.